Afhar, seorang honorer sekretariat daerah atau Setda Maros, akhirnya diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Ia akhirnya mengenakan baju korpri biru setelah penantian panjang selama 22 tahun. Namun, pria yang telah mengabdi sejak tahun 2004 ini akan memasuki masa pensiun pada Februari 2026 mendatang. Meski begitu, ia menilai pengangkatannya sebagai P3K paruh waktu menjadi momen titik puncak dari perjalanan panjang penuh kesabaran, ketekunan, dan pengabdian tanpa pamrih. Saat ditemu di lapangan Palantikang Maros, Afhar menceritakan dirinya memulai pengabdiannya sebagai tenaga honorer pada tahun 2004. Kala itu, ia bertugas di Kelurahan Soreang. Ia tercatat sebagai honorer kategori XK2, kelompok tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi di lingkungan pemerintah. Pada masa-masa awal, Afhar bahkan bekerja tanpa menerima honor tetap. Ia tetap datang bekerja dan menjalankan tugas sebagaimana mestinya, meski imbalan yang diterima belum sebanding dengan pengabdian yang diberikan. Honor pertama yang diterima Afhar pada tahun 2010 sekitar Rp500.000 per bulan saat ia dipercaya bekerja sebagai driver. Seiring waktu, jumlah tersebut perlahan naik hingga kini mencapai Rp850.000. Dengan penghasilan terbatas itu, Afhar menghidupi istri dan anaknya. Ia memilih tidak mengambil pekerjaan tambahan dan fokus sepenuhnya pada tugas yang diemban. Ia sempat dipercaya bertugas sebagai staf asisten 1, kemudian berpindah ke bagian umum sekitar tahun 2022. Adapun tugas yang diberikan, ia jalani dengan tekun tanpa banyak mengeluh. Di balik keterbatasan ekonomi, Afhar menyimpan kebanggaan besar sebagai seorang ayah. Dari gaji honorer yang ia terima, ia mampu mengantarkan anaknya menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi. Baginya, keberhasilan anak menyelesaikan pendidikan merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam hidup, hasil dari kesabaran dan keikhlasan selama bertahun-tahun mengabdi. Hari ini ada sekitar 4.639 orang. Jadi sebenarnya yang tenaga ASN yang diusulkan Kemenpan itu sebanyak 4.862. Tapi yang jadi 4.639 karena ada yang 128 orang yang tidak melanjutkan pemberkatan. Kemudian ada yang mengundurkan diri sebanyak 34 orang. Kemudian ada yang berkasnya tidak lengkap, detail saat proses verifikasi sebanyak 58 orang. Dan ada yang innalillahi karena meninggal dunia sebanyak 3 orang. Pak, yang mengundurkan diri itu gara-gara apa, Pak? Ya mungkin persoalan administrasi. Jadi ada beberapa, semuanya itu kita serahkan ke Menpan dan alhamdulillah 4.639 orang ini memenuhi syarat. Apa nanti akan ada perpanjangan kontrak Pak seperti itu? Insya Allah setiap tahun ini kontrak P3K paruh waktu itu setiap tahun. Dan kita akan lanjutkan setiap tahunnya dan melihat kondisi keuangan yang ada di daerah kita. Pak, untuk Penggajiannya apa gimana Pak Pak? Penggajiannya? Penggajian kita ini sekarang kita sudah siapkan 48 miliar untuk 1 tahun untuk 4.639 orang. Yang lama mengabdi Pak, ada perbedaan nggak Pak gajinya? Yang lama mengabdi? Ya, jadi kita sudah petakan, sudah ada petanya masing-masing. Jadi semuanya sudah ada pemetaan, semua sudah diatur oleh tim TAPD kami dan semuanya diatur. Jadi ada yang mungkin gajinya 2 jutaan, ada yang 1 jutaan, ada yang 500-an, ada yang 600-an, semuanya bervariasi karena ada parameter-parameter yang telah kita sepakati. Per 1 Januari dia sudah bekerja, SK-nya dan penggajiannya insya Allah mulai 1 Februari kita akan mulai bayarkan. Pak, ini ada jenjang karir. Evaluasinya setiap tahunnya, karena ini semuanya masing-masing OPD, kita akan mengatur di masing-masing OPD. Bagaimana mereka semua, karena sekarang sudah menjadi ASN. Jadi ASN berarti aturan-aturan ASN harus memenuhi persyaratan. Pak, ada jenjang karir juga Pak. Ada jenjang karirnya mereka Pak. Jadi jenjangnya sebenarnya ASN P3K paruh waktu ini, kalau dia memenuhi syarat nantinya, dia akan menjadi P3K penuh waktu. Nanti setelah P3K penuh waktu baru ada proses yang diatur oleh ASN untuk jenjang-jenjang karir. Kurang lebih 20 tahun Dek, sampai sekarang. Tapi insya Allah merasa bersyukur karena
tampil pada saat yang seperti ini. Ya sudah ada semacam SK. Gitu. Awal itu mengabdi di mana Ki? Saya mengabdi di sini memang. Pernah juga di Kelurahan Soreang. Ya berapa lama? Ada beberapa bulan di situ. Oh iya. Pak, masuk di sini sekretariat 2005. 2005. Sampai sekarang. Tapi 20 tahun memang di sini. Iya, kan saya SK juga. Iya, iya. Pak, apa sih yang membuat bertahan Pak selama ini menjadi honorer dengan status Selama honorer ini Pak? kan artinya saya masuk di sini karena begitulah yang namanya bekerja agak susah. Saya sempat honor di sini sampai sekarang saya bertahan. Saya tekuni apa yang saya dikasih pekerjaan di sini. Gitu. Sudah berapa kali Pak daftar ke CPNS? Sudah 4 kali. 4 kali ya. Iya. Tahun berapa itu? Yang pertama kan tes manual. Iya, iya. 2 kali ketiga. Oi. Mundur kali mundur. Kecamatan Curigayu, 15 orang. Kecamatan Tanggul berjumlah 24. Satuan Polisi Pamang Praja berjumlah 359 orang. Berjumlah 16 orang. Dinas Perikanan berjumlah 32 orang. Berjumlah 142 orang. Dinas Pemadam 2 orang. Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persalinan 2 orang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.